Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Arza. Nama saya Miftahul Fauzi. Perkembangan teknologi pada zaman era modern saat ini sangatlah pesat, terutama pada jaringan komputer. Dan di dalam jaringan komputer terdapat istilah yang bernama OSI layar. Apa sih itu OSI layar? Jika teman-teman ingin mengetahuinya, tontonlah video ini sampai habis, jangan di skip. Selamat menonton. Tahukah kalian mengenai apa itu 7 layar OSI? Ya, pada tahun 1977 dahulu, tepatnya di Eropa, sebuah badan perusahaan internasional yang disebut ISO membuat sebuah protokol bagi jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar semua jaringan dapat terhubung dengan cepat dan efisien. Pada layar ke-7, disinilah kita selama ini berinteraksi, karena layar ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita melakukan komunikasi jaringan, layar ini juga yang menyampaikan pesan pada kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, streaming video, Instagram, dan sejenisnya. Pada layar ke-6, disinilah layar yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar yang ternyata menjadikan format biner dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Pada layar ke-5, disinilah proses apakah sebuah koneksi akan dibiarkan tetap berjalan atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah ketika kita dipaksa keluar dari sisi login karena tidak melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama. Pada layar ke-4, disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan lalu dipecah belah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penandaan itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang saat pengiriman. Contohnya adalah ketika kita ingin mengirim email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Pada layar 3 ini, disinilah terjadinya routing, pendefinisian alamat IP, serta pembuatan header pada paket yang akan dikirim. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dia lewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Pada layar 2, saat mendapatkan data dari layar 1, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, repeater, dan switch yang menghubungkan dalam pengelompokan bit yang nantinya akan menjadi field. Dan pada aplikasinya di layar inilah yang menjadi bagian yang paling rumit dari layar lainnya. Pada layar ke-1, disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik, frekuensi radio, dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contoh dari layar 1 ini adalah saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik. Contoh simulasi dari proses lengkap layar OSI adalah saat melakukan komunikasi lewat jaringan di warnet,
di mana data yang dikirimkan dari komputer penjaga warnet itu telah melakukan perjuangan begitu keras untuk bisa sampai di komputer yang kita pakai. Jadi, setelah apa yang kita lihat dari penjelasan ilustrasi 7 layar OSI, dapat kita simpulkan bahwa data yang dikirimkan harus diterjemahkan dahulu ke format tertentu yang kemudian harus bisa melewati session untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, kemana, di mana data tadi. Layar OSI merupakan protokol yang sangat menguntungkan karena sebelum ditemukannya layar OSI sangat tidak bisa jika komputer merek IBM ingin berkomunikasi secara jaringan dengan komputer merek Apple.